Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tentunya berjumpa lagi di channelnya Jalan Musafir. Semoga para permisa dimanapun Anda berada, yang mungkin ada beberapa dari cerita-cerita kami atau video-video kami yang lewat di beranda, jangan lupa like, share, and comment. Tentunya jangan lupa subscribe ya untuk para kawan-kawan. Tentunya di session ini saya akan menceritakan tentang biografinya Abu Nawas. Abu Nawas yang bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau dilahirkan pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia, atau boleh disebutkan kalau saat ini Iran. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul di beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Ayahnya Hani Al-Hakam merupakan anggota legiun militer Marwan II. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain. Singkat cerita, sejak kecil ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota itulah Abu Nawas belajar berbagai macam ilmu. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial, membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khazanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sanjak-sanjaknya juga syarat dengan nilai spiritual. Di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan, Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ashari dan Abu Ubaidillah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Yakub Al-Hadarami. Sementara dalam ilmu hadis ia belajar kepada Abu Walid bin Zaid, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qatan, dan Azhar bin Sya'ad As-Saman. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habab Al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz lalu ke Kufah. Di Kufah bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama dengan orang-orang Arab Baduy untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad, di pusat dinasti Abbasiyah. Ia berkumpul dengan para penyair berbakat. Kehebatannya menulis puisi. Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun karena kedekatannya dengan para bangsawan, puisi-puisinya pada masa itu berubah, yakini cenderung memuja dan menjilat penguasa. Dalam Wasitah fil Adabil Arabi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multifungsi, penuh canda, berlidah tajam, penghayatan ulum, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayangnya karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenali di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun Al-Rashid. Melalui Muhsin Istana Ishaq Al-Wasuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana, syairul bilad. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya penuh dengan warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi, seakan menjadi legenda tersendiri dalam khazanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas
membaca puisi Khalifah Bani Ukhdar yang dianggap menyinggung khalifah. Tentu saja khalifah murka, lantas mempenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, yaitu Qasim bin Abdul Hamid Al-Azami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun Ar-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada Allah. Pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas membuka nilai-nilai ketuhanan. Saja taubatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegemerlapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi yang justru membawa keberkahan tersendiri. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian pada akhir hayatnya Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sanja menguatkan hal, salah satunya bait puisi yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mengenai tahun meninggalnya banyak versi yang berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah atau 806 Masehi. Ada pula yang 195 Hijriah atau 810 Masehi, atau 196 Hijriah atau 811 Masehi. Sementara yang lainnya tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi dan tahun 199 Hijriah atau 814 Masehi. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang disuruh oleh yang menaruh dendam kepadanya. Ia dimakamkan di Suzi di jantung kota Baghdad.